Tentu masih dalam semarak kemerdekaan, Indonesia saat ini sudah masuki 80 tahun, Pak. Dan tentunya ketahanan energi ini menjadi pondasi ya, Pak, untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan tentu Badak NGL ini memiliki peran yang cukup strategis ya, Pak, dalam menjaga ketahanan energi melalui gas bumi. Nah, ini boleh dielaborasikan, Pak, seperti apa sih peran strategis dari Badak NGL? Baik, Mbak Sasa, gitu. Jadi peran PT Badak ini sebetulnya cukup penting bagi ketahanan energi nasional kita ya gitu. Di mana kami dari mulai tahun 77 sudah beroperasi itu meliquified gas yang dihasilkan oleh ISKAL gitu ya, oleh gas produser yang ada di ISKAL gitu. Jadi kami mencairkan itu untuk bisa agar gas itu bisa dimonetisasi dan itu dikirim ke off-takernya gitu. Kemudian yang kedua adalah, dan ini akan berlangsung terus Mbak Sasa, kita akan berlangsung terus gitu. Kemudian yang kedua adalah kami itu juga mendapat mandat gitu ya, dan ini sesuai dengan aspirasi kami juga mandatnya itu, bahwa kami akan melakukan monetisasi lapangan-lapangan tentunya bersama dengan gas produser itu yang awalnya itu tidak bisa dimonetisasi karena lapangan ini cukup stranded gitu ya, cukup kecil, tidak seperti yang ada di Kalimantan yang besar, di Aron yang besar gitu ya. Jadi ini lapangannya itu cukup kecil, marginal, dan itu kapan akan kami monetisasi juga. Tentunya kami akan berada di midstreamnya gitu ya. Nah yang ketiga sebetulnya kami ini juga sudah lama gitu berkolaborasi dengan para pemain LNG baik itu domestik maupun luar negeri. Nah sekarang kita akan lebih fokus ke domestik gitu ya. Membantu para pemain LNG ini agar mereka, kilang-kilang mereka gitu ya, itu lebih lebih reliable, lebih tahan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya mereka di awal-awal itu mau startup, kalau ada masalah dengan peralatan mereka, nah itu kami siap untuk membantu gitu. Bahkan kami siap untuk melakukan training terhadap operator maupun terhadap karyawan-karyawan dari perusahaan-perusahaan LNG baru yang ada di domestik. Dan itu sebetulnya sudah kami lakukan dari beberapa tahun ke belakang. Bahkan saat ini kami membantu beberapa perusahaan di domestik ini gitu, baik itu yang untuk meliquefaction kan gasnya maupun yang untuk receiving terminalnya itu kami dua-duanya sudah kami bantu gitu. Oke, Pak Hoirudin, kita tahu bahwa kebutuhan akan gas ini kan terus meningkat ya Pak. Betul. Di satu sisi kontrak ekspor ini juga masih berjalan. Bagaimana Badak NGL ini memastikan keseimbangan antara pemenuhan domestik dan juga kebutuhan ekspor? Betul Mbak Sasa, ini cukup penting ya gitu. Sebetulnya kalau dari sisi kami, tugas kami itu di tengah-tengah gitu ya. Jadi kami itu mencairkan gas yang diproduksi oleh gas produser di wilayah Kalimantan Timur gitu. Dari sisi penjualnya itu adalah Pertamina sebagai penjual yang ditunjuk untuk menjualkan bagiannya negara, dan gas produser sendiri itu yang menjualkan bagiannya mereka sendiri gitu. Nah, secara undang-undang itu memang ada aturan bahwa untuk domestik itu akan dialokasikan sekitar 25% kalau nggak salah, sampai 30%-an gitu ya. Nah, tugas kami adalah memang mencairkan gas-gas itu gitu. Nah untuk off-takernya itu sudah ada dari penjual, yakni dari Pertamina maupun dari gas produser yang mereka bersama-sama menjualkan gas yang sudah kita cairkan gitu. Nah saat ini itu porsinya itu lebih banyak memang ke domestik dari tahun-tahun sebelumnya. Sekitar 4-5 tahun terakhir itu memang untuk LNG ya gitu. Jadi kalau di undang-undang itu kan gas, berupa gas itu sekitar 25%-an kalau nggak salah, sampai 30%-an gitu. Nah sekarang ini untuk LNG-nya aja itu sudah mencapai itu. Jadi porsi LNG-nya itu udah sekitaran segitu, itu 4 tahun terakhir ini kalau nggak salah. Itu sudah sudah dialokasikan memang untuk domestik gitu, terutama untuk baik itu untuk kelistrikan maupun untuk industri yang memang memerlukan gas di domestik gitu. Tapi sejauh ini Pak, tantangannya sebagai perusahaan yang bergerak di mainstream, apa sih Pak tantangan yang dihadapi? Nah kalau tantangan yang dihadapi ini tentunya kalau saat ini ada dua hal besar gitu ya. Yang pertama adalah pasokan gas yang dari Kalimantan itu memang sedang menurun gitu. Tapi ini mudah-mudahan ini insya Allah tidak lama gitu ya, meskipun dalam tahunan gitu ya, mungkin 3 atau 4 tahun ke depan gitu ya. Mulai 2028 itu sudah mulai meningkat, bahkan akan naik 3 kali lipat dari yang ada sekarang gitu. Nah tantangannya ketika gas yang masuk ini itu menurun, itu efisiensi kilang kami itu jadinya menurun juga. Artinya gas consumption untuk energi yang di kilang itu juga porsinya itu jadinya naik gitu. Yang biasanya 11-12% gasnya itu kita pakai untuk energi di internal kilang gitu. Nah sekarang ini bisa jadi 15%.
gitu untuk energinya di kilang gini. Nah, kemudian yang kedua ini adalah ada tantangan yang memang sekarang lagi kita diskusikan bersama gitu ya, baik itu dengan gas producer maupun dengan pemerintah dalam hal ini SKK Migas gitu ya, mengenai aging infrastruktur yang ada di PT Badak gitu. Jadi PT Badak ini kan apa namanya fasilitasnya itu dibuat di tahun 70-an, 80-an, bahkan terakhir itu 96 kalau nggak salah, itu tren terbarunya itu kilang terbarunya itu di 96-an gitu. Artinya ini fasilitas yang sudah cukup tua gitu. Dan terakhir-terakhir ini kemarin sebelum 2023 kami itu hanya dapat informasi bahwa gasnya itu akan berakhir di 2025-2026. Tahun depan. Nah, betul. Nah, artinya itu merubah dari mindset filosofi terkait dengan maintenance yang ada di kilang gitu. Nah, begitu 2023, alhamdulillah kita dapat informasi bahwa ditemukan cadangan yang lumayan besar gitu ya. Akhirnya mindset maintenance kita itu dirubah gitu. Yang tadi apa namanya, yang kalau kita nyebutnya itu adalah run to fail gitu, sekarang itu harus bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang lagi gitu. Nah, itu filosofi ini yang apa namanya yang membuat tentunya dari cost juga ada konsekuensinya itu gitu. Gitu yang awalnya misalnya kita hanya pakai dari kilang-kilang yang sudah tidak dipakai. Jadi kami itu punya 8 train. Gitu ya. Yang beroperasi sekarang 2 train. 1 train cadangan gitu. Yang 2 itu sudah tidak bisa dipakai. Gitu. Kemudian sisanya itu kita istilahnya itu kita di preserve gitu kan ininya. Gitu. Jadi kalau misalnya dulu-dulu itu ada masalah, seringkali kita itu lihat di kilang di train yang sudah tidak dipakai gitu, masih ada alat-alat yang bisa dikanibal nggak, seperti itulah gitu. Tapi dengan sekarang ini kami tidak berani lagi gitu kan. Kenapa? Karena kilang ini akan diperlukan dalam jangka waktu yang panjang lagi gitu. Informasi yang saya dapatkan ini mungkin beyond 2035 bahkan 2040 itu train ini masih harus bisa beroperasi gitu. Nah, ini yang ngerubah dari filosofi maintenance kami gitu. Tapi ada transformasi atau mungkin teknologi yang digunakan nggak sih Pak agar kilang ini bisa beroperasi lebih jangka panjang? Betul, Mbak Sasa gitu. Jadi itu selalu menjadi salah satu perhatian kami gitu. Ada mungkin equipment yang bisa kita ganti dengan yang terbaru, dengan teknologi yang terbaru gitu ya. Tapi ada juga equipment yang memang tidak bisa diganti gitu. Artinya tidak bisa diganti itu gini gitu. At the end of the day kita pasti akan mengkalkulasi apakah ini bisa balik atau enggak investasinya kan seperti itu ya gitu. Jadi kalau misalnya masih bisa balik gitu investasinya, dan ini sangat tergantung dari pasokan gas tadi gitu. Itu tentunya kita akan dengan senang hati bisa mengganti dengan teknologi yang baru. Kenapa? Karena ujung-ujungnya efisiensi kilang nanti akan naik. Itu which itu bagus buat kami, bagus buat produser gitu, dan juga bagus buat pemerintah sendiri gitu, karena pendapatan dari gas itu akan lebih banyak lagi gitu. Kemudian kita juga tahu Pak bahwa industri energi ini kan cukup banyak tantangannya, mulai dari fluktuasi harga, kemudian tantangan geopolitik, tapi di satu sisi bagaimana Badak ini memastikan jaminan pasokan LNG dan juga LPG. Ya, betul Mbak Sasa gitu. Jadi produk dari kami itu ada 3. Yang pertama itu LNG, yang kedua itu LPG, dan yang ketiga itu kondensat gitu ya. Nah, tentunya 3-tiganya itu sangat diperlukan satu kilang yang itu handal, gitu, handal gitu. Nah, dengan adanya yang tadi saya sampaikan bahwa ini aging infrastructure gitu, artinya maintenance-nya juga mungkin cost-nya lumayan tinggi gitu ya. Gitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat kami gitu. Nah, selain itu juga sebetulnya teman-teman juga selalu melakukan inovasi-inovasi. Nah, ini yang kita dorong terus, baik dari sisinya PT Badak maupun dari parent company, dari PHE maupun dari Pertamina sebagai holding, itu selalu mendorong inovasi-inovasi ini gitu. Nah, salah satu yang sudah berhasil itu adalah kami itu membuat satu yang namanya kami singkat LPBS itu LPG Production Booster System gitu, dan ini alhamdulillah dua tahun yang lalu itu sempat mendapat penghargaan dari Presiden gitu saat itu gitu ya. Ini itu ternyata setelah kita gunakan itu ternyata bisa menaikkan produksi dari LPG itu sampai 300%. Gitu. Makanya sekarang produksi kami itu meskipun gasnya itu menurun, tapi produksi LPG kami itu bisa 160.000 ton per tahun. Gitu. Itu adalah salah satu dari hasil inovasi yang dilakukan oleh teman-teman yang membuat LPBS ini di tengah tantangan yang aging infrastructure dan juga menurunnya pasokan gas gitu. Tapi teman-teman tetap
melakukan inovasi-inovasi dan ini alhamdulillah berhasil. Gitu. Tapi Pak, di tengah aging infrastruktur yang sedang dialami ini, apakah memang ada efisiensi lain yang tengah dilakukan oleh Badak NGL? Betul Mbak Sasa gitu. Jadi ini sekali lagi ini selalu kami lakukan gitu ya. Dan lewatnya forumnya apa gitu? Forumnya adalah inovasi-inovasi yang tadi itu yang saya sampaikan itu gitu. Kayak misalnya contoh aja gitu, tahun lalu itu ada salah satu, jadi kami itu punya yang namanya LNG Academy. LNG Academy ini D3 gitu ya. D3 tapi fully solarship dari kami gitu ya. Nah, itu dia ada sekitar 20 sampai 30-an orang gitu tiap tahun. Kami kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Jakarta gitu ya. Ini itu tahun lalu mereka itu membawakan satu hal yang memang menurut saya simpel tapi itu cukup bagus gitu. Jadi mereka menggunakan machine learning gitu untuk melakukan optimasi, dan optimasi ini ternyata lumayan besar juga hasilnya gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi meskipun kecil tapi itu akhirnya karena yang dilakukan itu banyak, akhirnya kalau dikumulatifkan itu lumayan memberikan dampak juga buat PT Badak gitu. Jadi